Selamat pagi kepada saudara dan saudari yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita merayakan hari Minggu Advent yang ketiga, ataupun boleh dikenali sebagai Gaudete Sunday. Nah, pembacaan pada hari ini dipetik dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 hingga 18. Bersama kita mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu, datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan." Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Janganlah rampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu, Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapis sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadam." Dan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, ketika saya merenungkan bacaan Gaudete ataupun bersukacita yang kita dengar pada hari ini, saya sedar ada sebab untuk bersukacita. Dan gereja kadangkala menunjukkan kegembiraan ini dengan menggunakan warna merah jambu ataupun pink color, dan bukannya ungu kebiruan di masa ataupun boleh dikatakan sebagai warna Advent yang lain. Nah, adalah sukacita pada kedekatan Tuhan Yesus. Ini bukan hanya karena Christmas ada 13 hari dari Ahad ini, dan kita lebih dekat dengan perayaan kedatangan Tuhan Yesus yang menggembirakan dalam kelahirannya di Bethlehem. Kegembiraan ini harus mengalir dari kesadaran tentang kedatangan Tuhan Yesus kepada kita berulang kali dan selalu. Nah, saudara dan saudari, kegembiraan yang kita dipanggil adalah untuk dicerminkan dalam cara hidup kita. Kita digesa untuk hidup dalam cara yang dengan sukacitanya menyatakan kesediaan kita untuk Tuhan Yesus datang kepada kita
pada bila-bila dan setiap saat. Nah, saudara-saudari, kita harus bersuka cita selalu. Kegembiraan jenis ini bukan sekadar kegembiraan yang kita alami apabila keadaan berjalan lancar untuk kita. Kegembiraan ini menuntut kerja di pihak kita. Kita mesti proaktif membuat keputusan yang menunjukkan bahwa kita sadar bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, dan bahwa Dia mungkin memanggil kita pulang untuk bersama-sama Dia dan Bapanya pada bila-bila masa. Maksudnya, kita kena amalkan metanoia. Mana metanoia ini berasal dari buah perkataan Yunani yang bermaksud di luar dan pikiran. Bagi saya, ini bermakna kita mesti meningkatkan tahap kita melebihi minda manusia semata-mata dan meletakkan diri kita pada tahap ilahi. Kita mesti sadar tentang kedekatan Tuhan Yesus dan bertindak dengan cara yang mencerminkan kesadaran kita akan kehadiran Tuhan bersama kita. Ya, metanoia boleh diterjemahkan sebagai pertaubatan atau perubahan hati, atau berpaling daripada dosa, ataupun berpaling kepada Tuhan. Itu semua dan banyak lagi. Ia menuntut agar kita meletakkan pikiran Kristus Yesus ataupun Yesus Kristus seperti yang diceritakan oleh Saint Paul pada surat di Filipi bab 2 ayat 5. Dan semakin kita melaksanakan metanoia dalam hidup kita, semakin kita boleh bergembira. Nah, saudara dan saudari, jika kita sadar akan kehadiran Allah dan bagaimana Ia mempengaruhi setiap pemikiran dan tindakan kita, kita akan dapat bergembira. Sekali lagi, gembira tidak sama dengan mempunyai perasaan gembira. Ia lebih daripada sekadar perasaan. Kegembiraan adalah sikap dan cara bertindak yang menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan yang dekat di tengah-tengah kita dan yang akan datang untuk membawa kita ke rumah kekal kita. Berharap bermakna kita sudah bersedia. Kita menjangka kedatangan Tuhan Yesus dan kita bersedia untuk apapun maksudnya. Memandangkan seorang bapak ibu menyadari kehidupan dalam dirinya, dia dengan gembira bersedia untuk kedatangannya anaknya. Dia menyadari bahwa masalah bersalin dan kesakitan menantinya apabila dia menyesuaikan diri dengan perubahan yang dituntut oleh kehidupan dalam dirinya. Tetapi dia mendambakan kehidupan penuh apa yang ada dalam dirinya. Nah, saudara dan saudari, kita sepatutnya mempunyai jangkaan yang sama. Tuhan Yesus hadir dalam diri kita. Kita harus sadar akan kehadiran ilahi bersama kita. Kita tahu bahwa kita masih akan mengalami kesakitan dan kesukaran semasa kita menantikan kepenuhan kedatangan Tuhan Yesus, karena kita masih terikat dengan kelemahan dan kelemahan kehidupan duniawi ini. Dalam satu arti kata, kita sedang hamil dengan kehidupan Tuhan Yesus, dan kita mesti melakukan semua yang kita boleh untuk memastikan bahwa kehidupan Yesus dibenarkan untuk menjadi matang sepenuhnya dalam diri kita. Ya, mungkin ada saat di mana kita akan menangis dengan kesakitan dan kesedihan semasa kita mengalami perubahan yang berlaku dalam diri kita. Tapi kita juga akan dapat berseru dengan sukacita dan kegembiraan, karena besar di tengah-tengah kita adalah yang kudus, yaitu Israel.
Semoga Tuhan memberkati kita.